Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah mengenai ragam strategi pembelajaran. Nah, ini adalah materi yang akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk mengetahui dan memahami berbagai macam strategi dan pembelajaran, sehingga diharapkan nantinya itu dapat dipraktekkan ketika akan mengajar. Nah, sebelum kita sampai pada materi, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh mahasiswa. Nah, yang harus diketahui adalah ada dua klasifikasi pendekatan dan pembelajaran. Nah, bisa dilihat di sini ada teacher center learning dan yang kedua ada student center learning. Teacher center learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana guru menjadi titik sentral dalam mengajar. Nah, posisi guru di situ sangat dominan sehingga peserta didik aja menjadi objek pasif. Itu adalah pendekatan pembelajaran teacher center learning. Kemudian yang kedua ada pendekatan student center learning atau SCL. Dalam pendekatan ini dia sangat bertolak belakang dengan TCL. Kalau TCL guru menjadi titik pusat dalam kegiatan pembelajaran, di mana guru sangat dominan di sana, sedangkan SCL di sini peserta didiklah yang dominan. Dialah yang menjadi titik pusat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga fungsi guru di sini hanya sebagai fasilitator. Nah, kemudian turunannya adalah ketika kita menggunakan pendekatan TCL atau SCL, maka ada strateginya untuk menjalankan pendekatan ini. Kalau teacher center learning, maka strategi yang kita pakai adalah strategi pembelajaran expository. Nah, kalau kita menggunakan SCL, maka strategi yang kita gunakan untuk melakukan pendekatan pembelajaran yang berbasis SCL, maka strategi yang kita pakai adalah inquiry. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Kita akan membahas mengenai dua strategi pembelajaran ini. Akan kita bedah nanti kita perbedaannya, kemudian pelaksanaannya bagaimana, operasionalnya, serta prinsip penggunaan seperti apa juga. Nah, ini materi perkuliahan kita. Nah, seperti yang sudah dibahas di awal, bahwa materi kita ada dua. Ada strategi pembelajaran inquiry dan ada strategi pembelajaran expository. Nah, kita awali dari strategi pembelajaran inquiry. Ini adalah submateri kita. Ini akan kita bahas mengenai inquiry. Ada pengertian dari strategi pembelajaran inquiry. Nah, bisa lihat di sini. Nah, kemudian ada karakteristik dari strategi inquiry, pertimbangan penggunaannya, tujuan, efektivitas penggunaan strategi inquiry, prinsip penggunaan strategi inquiry, serta prosedur pembelajaran inquiry. Nah, kita awali dari definisi terlebih dahulu. Nah, apa itu strategi pembelajaran inquiry? Nah, strategi pembelajaran inquiry, di sini saya sudah menuliskan. Nah, bahwa strategi pembelajaran inquiry ini adalah memberikan kesempatan serta melibatkan peserta didik seluas-luasnya dan memberikan kebebasan dalam mengembangkan keingintahuannya, kemudian melakukan eksplorasi dalam menyelidiki suatu persoalan atau fenomena. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa inquiry ini adalah di mana siswa lebih berperan aktif dalam merekonstruksi pengetahuan secara mandiri. Nah, itu adalah strategi inquiry. Kemudian ada definisi dari John Dewey mengatakan bahwa pendidikan bukan sekedar memberitahu dan diberitahu, tetapi sebuah proses aktif dan konstruktif. Nah, itulah hakikat dari
pembelajaran inquiry. Kemudian strategi inquiry juga adalah rangkaian kegiatan pembelajaran memberikan penekanan untuk membentuk atau mengasah proses berpikir peserta didik menjadi berpikir kritis, kemudian analitis, yang gunanya adalah untuk mencari serta menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan atau yang dipersoalkan. Jadi strategi inquiry itu adalah dia menemukan sendiri. Nah, itu yang kita maksud dengan strategi pembelajaran inquiry. Kemudian bagaimana karakteristik dari strategi inquiry? Ada 5 karakteristik dari strategi inquiry. Yang pertama adalah faktor dominasi, di mana pada penggunaan strategi ini faktor peserta didik itu sangat dominan pada kegiatan pembelajaran. Mereka sendirilah yang akan merekonstruksi pengetahuan yang dibimbing oleh guru. Guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing. Muridlah nanti yang lebih aktif dalam pengembangan atau merekonstruksi pengetahuan. Nah, sasarannya adalah penemuan merupakan tujuan utama dalam aktivitas belajar. Nah, karena peserta didiklah yang dilibatkan secara dominan, maka peserta didik diarahkan untuk melakukan penemuan atau menyelesaikan suatu persoalan. Jadi yang diharapkan itu adalah peserta didik mampu menjadi problem solving. Nah, yang ketiga, penggunaan strategi inquiry berguna untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, dia yang mampu berpikir secara sistematis, logis, dan analitis. Yang keempat adalah karakteristik strategi inquiry ini adalah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, serta menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Nah, yang terakhir adalah aktivitas belajar yang dilakukan itu mengacu kepada agar peserta didik mampu mencari dan menemukan jawaban terhadap suatu persoalan secara mandiri. Nah, itu adalah karakteristik dari strategi inquiry. Kemudian kapan sebaiknya kita menggunakan strategi inquiry? Nah, ini adalah beberapa faktor pertimbangan yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan strategi inquiry. Yang pertama adalah faktor kreativitas guru. Nah, ketika menggunakan strategi inquiry, guru harus mencari atau membuat suatu persoalan yang relevan dengan materi atau relevan dengan isu-isu faktual sekarang. Itu adalah inquiry pertimbangannya. Jadi faktor guru itu sangat besar, walaupun guru sebagai fasilitator, tetapi tetap guru memegang peranan penting untuk mengarahkan agar kegiatan pembelajaran tetap terarah sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga guru harus mampu mencari suatu persoalan yang relevan dengan pembahasan. Nah, faktor lainnya adalah guru harus mampu menciptakan tantangan dan kegiatan pembelajaran. Jadi ada tantangan di sana, sehingga karena tantangan itu peserta didik akan tertantang, dan dari tantangan itu sendiri akan mengasah kemampuan berpikir peserta didik. Nah, yang ketiga, lagi-lagi faktor guru. Nah, guru harus bisa membuka ruang diskusi. Nah, dengan memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk berargumen dan atau menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian tentu harus tersedia fasilitas yang memadai dalam menjalankan strategi ini. Nah, ini adalah faktor pertimbangan. Pada dasarnya adalah tetap bergantung kepada guru berjalan lancarnya suatu strategi inquiry ini, walaupun guru hanya sebagai fasilitator. Nah, kemudian apa tujuan dari strategi pembelajaran inquiry? Nah, tujuannya adalah seperti yang sudah dijelaskan di awal, dengan penggunaan strategi inquiry maka diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, dia mampu berpikir secara sistematis, kemudian mampu berpikir secara logis dan kritis. Serta yang tidak kalah penting adalah dia harus mampu mengembangkan kemampuan intelektual.
karena kemampuan intelektual itu adalah merupakan salah satu bagian dari proses mental dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi inilah tujuan dari strategi pembelajaran inquiry. Nah, yang materi ini adalah efektivitas strategi inquiry. Nah, kapan strategi inquiry ini efektif? Nah, jadi ada faktor efektivitas. Kapan dia dikatakan efektif? Nah, ada 5 faktor. Nah, faktor pertama adalah ketika guru menginginkan peserta didik menemukan jawaban sendiri. Nah, karena strategi inquiry adalah sangat berorientasi kepada kemandirian belajar, maka dia akan efektif manakala guru menginginkan peserta didik menemukan jawaban secara sendiri. Nah, yang faktor kedua adalah ketika guru sudah menetapkan bahwa orientasinya bukan kepada hasil tetapi pada proses. Nah, jadi orientasi belajar pada strategi inquiry ini adalah ketika dia berada pada proses. Nah, seperti yang lihat pada slide berikut. Nah, bahwa sasaran pada strategi pembelajaran inquiry itu adalah menghendaki kemandirian belajar peserta didik. Nah, dalam merekonstruksi atau membangun pengetahuan berdasarkan materi yang sudah diarahkan oleh guru. Ini adalah sasaran dari pembelajaran dari inquiry. Kemudian paradigma apa yang dipakai dalam strategi inquiry? Paradigmanya adalah peserta didik tidak lagi sekedar menjadi objek, tetapi dia juga menjadi subjek. Nah, kemudian dia tidak hanya menjadi objek pasif, tetapi dia menjadi objek aktif. Nah, itu adalah paradigma yang dipakai dalam strategi inquiry. Kemudian bagaimana dengan pelaksananya? Nah, pelaksananya adalah ada keterlibatan aktif peserta didik secara mandiri dalam belajar, kemudian merekonstruksi pengetahuan dan mencari sumber belajar. Nah, ini adalah sasaran, paradigma serta pelaksanaan dalam strategi inquiry. Dan kembali pada efektivitas tadi. Nah, faktor yang ketiga adalah peserta didik harus memiliki informasi awal. Nah, informasi awal ini yang disediakan oleh guru tadi, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, bahwa guru harus menyediakan topik yang relevan, menyediakan topik pembahasan terlebih dahulu. Nah, sehingga siswa juga tetapi tetap didukung oleh peserta didik harus memiliki informasi awal mengenai persoalan yang harus mereka cari jawabannya. Nah, itu yang faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah dia akan efektif ketika guru sudah merumuskan suatu bentuk pertanyaan untuk dijawab oleh peserta didik. Nah, peserta didik harus dihadapkan pada masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi strategi inquiry ini akan efektif ketika guru sudah menyiapkan semacam bentuk rumusan pertanyaan untuk dijawab secara bersama-sama oleh peserta didik. Nah, yang terakhir adalah faktor terakhir, dia akan efektif ketika bahan pelajaran yang diajarkan itu membutuhkan pembuktian berupa penarikan kesimpulan. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan strategi inquiry. Nah, kemudian yang materi selanjutnya adalah prinsip. Nah, faktor prinsip ini sangat penting untuk diperhatikan ketika kita menggunakan strategi inquiry. Nah, prinsip pertama adalah dalam penggunaan strategi inquiry, yang paling penting itu adalah mampu mengembangkan kemampuan intelektualitas peserta didik. Nah, mengapa? Nah, karena strategi pembelajaran inquiry dengan orientasi atau tujuan mengasah kemampuan berpikir peserta didik. Nah, maka untuk mengembangkan kemampuan intelektual, peserta didik harus dihadapkan pada suatu persoalan untuk menganalisis permasalahan tersebut, kemudian menemukan dan memecahkan sebuah persoalan atau permasalahan yang sudah kita hadapkan tadi kepada peserta didiknya. Jadi prinsipnya adalah harus mampu mengembangkan kemampuan intelektualitas peserta didik. Nah, yang kedua adalah prinsip interaksi.
Nah, strategi inquiry ini, nah karena dia menghendaki atau berorientasi pada proses, maka pada proses pembelajarannya harus menciptakan suasana belajar yang interaktif. Terjadi interaksi dua arah antara guru dan peserta didik, tidak terjadi interaksi satu arah. Jadi itu adalah prinsip dalam penggunaan strategi inquiry. Nah, yang ketiga adanya prinsip bertanya. Nah, dalam strategi inquiry sangat dituntut kompetensi guru dalam mengajukan pertanyaan, baik itu pertanyaan tingkat dasar maupun tingkat lanjut, sehingga sangat bergantung pada keahlian guru. Nah, yang terakhir mengenai prosedur pembelajaran inquiry. Nah, ada 5 prosedur dalam pelaksanaan pembelajaran inquiry. Yang pertama ada orientasi, kemudian dah merumuskan masalah. Setelah masalah dirumuskan, kemudian merumuskan hipotesis. Yang keempat mengumpulkan data, kelima menguji hipotesis, dan yang keenam merumuskan kesimpulan. Nah, akan kita bahas satu persatu mengenai prosedur pembelajaran inquiry. Nah, orientasi. Nah, orientasi ini berkaitan dengan ketika pembelajaran dibuka, maka yang harus dilakukan oleh guru adalah mempersiapkan mental peserta didik agar siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, itu adalah tahap awal dilakukan ketika pada kegiatan pembukaan pembelajaran. Nah, kemudian tahap yang kedua masih pada orientasi. Guru harus mampu menstimulus untuk mengajak siswa. Tujuan memberikan stimulus adalah mengajak siswa untuk mampu berpikir serta memecahkan suatu persoalan. Nah, adalah tahap orientasi. Kemudian yang kedua tahap merumuskan masalah. Nah, ini maksud dengan tak merumuskan masalah adalah dia merupakan langkah yang mengantarkan peserta didik untuk memecahkan suatu persoalan yang harus dicarikan solusinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Tahap yang ketiga, dalam merumuskan hipotesis ini pada kegiatan pembelajaran harus menemukan jawaban sementara dari suatu persoalan yang sedang dikaji. Nah, jadi ini adalah tahap-tahapnya. Kemudian tahap selanjutnya mengumpulkan data. Setelah menemukan hipotesis, kemudian data dikumpulkan. Nah, pada mengumpulkan data, aktivitas yang dilakukan adalah peserta didik menjaring informasi atau menghimpun informasi yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya untuk menguji hipotesis yang sudah diajukan tadi. Nah, kemudian yang kelima, setelah data terkumpul, maka melakukan pengujian hipotesis. Nah, ini maksud dengan pengujian hipotesis ini adalah ini proses penentuan jawaban, kemudian yang dianggap dapat diterima nantinya tentu berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari pengumpulan data yang sudah dilakukan. Yang terakhir ada tentu dalam menarik kesimpulan. Ini maksud dengan menarik kesimpulan pada tahap ini adalah peserta didik mendeskripsikan atau mengkomunikasikan temuannya berdasarkan hipotesis atau jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, ini adalah fase-fase atau prosedur dalam pelaksanaan pembelajaran strategi inquiry. Nah, setelah strategi inquiry, nah tadi kita lihat perbedaannya, bahwa pada dasarnya dalam strategi pembelajaran inquiry ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan dominasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, kemudian guru diposisikan hanya sebagai fasilitator.
materi selanjutnya kita akan masuk kepada strategi ekspositori. Ada 4 submateri yang akan kita bahas. Ada definisi dari strategi ekspositori, ciri-cirinya, kemudian faktor pertimbangan penggunaan, serta karakteristik dari pembelajaran ekspositori. Nah, kita mulai dari definisi. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi ekspositori? Nah, strategi ekspositori ini adalah kebalikan dari strategi inquiry. Nah, pada strategi pembelajaran ekspositori sangat menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal. Nah, jadi pada proses ekspositori ini adalah verbalisme guru itu sangat dituntut. Kemampuan guru dalam bertutur kata, berkomunikasi itu sangat dituntut pada pendekatan ekspositori. Nah, mengapa faktor guru dalam berkomunikasi, bertutur kata sangat dituntut? Karena untuk memberikan modal kepada peserta didik dalam menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, itu maksud dengan strategi ekspositori. Kemudian ciri-ciri dari strategi ekspositori adalah guru. Nah, kalau di inquiry, proses penyampaian materi, rekonstruksi pengetahuan dibangun oleh peserta didik, maka pada strategi ekspositori penyampaian materi itu sangat dominan dilakukan oleh guru secara langsung. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah jika pada strategi inquiry peserta didiklah yang mengolah materi yang diberikan oleh guru, maka pada strategi ekspositori materi yang diberikan adalah dalam bentuk jadi. Nah, sehingga peserta didik tidak perlu lagi mengolah atau merekonstruksi materi secara mandiri, karena gurulah yang menyampaikan secara lisan atau melalui proses tutur kata atau katakanlah ceramah. Faktor yang ketiga adalah guru sentris. Sifat dari strategi ekspositori ini adalah guru sentris. Guru menjadi titik sentral. Nah, dengan guru menjadi titik sentral pada penyampaian materi, maka penguasaan materi oleh peserta didik akan sangat bergantung kepada kemampuan guru dalam menyampaikan materi secara lisan. Ini adalah ciri-cirinya. Pada dasarnya adalah ciri-ciri strategi ekspositori ini sangat menekankan kemampuan guru dalam berkomunikasi. Karena penekanannya pada kemampuan guru dalam berkomunikasi, maka kemampuan komunikasi guru itu nantinya akan sangat mempengaruhi kepada penguasaan materi oleh peserta didik. Nah, kemudian faktor pertimbangan. Kapan waktu yang pas kita menggunakan strategi ekspositori? Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek pertama adalah peserta didik. Guru harus memiliki kemampuan mendeteksi, kemampuan belajar peserta didik. Nah, jika guru merasa peserta didik belum mampu untuk belajar secara mandiri, maka strategi yang tepat dipakai adalah ekspositori. Kebalikannya, jika guru bisa mendeteksi bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang baik, maka strategi yang tepat tentu adalah inquiry. Nah, yang kedua adalah sumber belajar. Nah, jika referensi yang tersedia terbatas, maka guru harus mengakomodir keterbatasan tersebut. Nah, guru harus bisa menyampaikan materi secara verbal. Kemudian masalah alokasi waktu. Nah, jika alokasi waktu yang diberikan yang tersedia sedikit, maka penggunaan strategi ekspositori akan tepat. Berbanding terbalik jika dengan menggunakan strategi inquiry, karena dalam strategi inquiry itu biasanya dilakukan diskusi kelas yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka tidak menjadi persoalan bahwa peserta didiklah yang terlibat secara aktif di sana dalam membangun pengetahuan secara mandiri.
Kemudian bagaimana karakteristik dari pembelajaran ekspositori? Nah, ada 3 karakteristik. Karakter yang pertama adalah verbal. Karena pembelajaran ekspositori adalah mengekspos kemampuan guru dalam berceramah, maka dalam karakteristiknya penuturan secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ekspositori. Nah, sehingga orang sering menyebut atau menyamakan bahwa strategi ekspositori itu adalah ceramah. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah materi. Nah, tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa pada strategi ekspositori materi yang diberikan itulah yang sudah jadi, sehingga siswa hanya menerima dan mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian tujuan. Nah, tujuannya adalah setelah berakhirnya proses pembelajaran, guru harus memahami bahwa peserta didik harus memahami bahwa materi yang diterimanya sudah dapat diterima dengan benar. Kemudian langkah selanjutnya adalah materi yang diberikan tadi harus dapat diungkapkan kembali atau diuraikan. Nah, itu adalah karakteristik dari pembelajaran ekspositori. Nah, mungkin itu saja materi pembahasan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.